Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalina Kafiatur Rahmah, NIM 2308056023 dari PM 2A. Di sini saya akan menghafalkan 5 ayat dan 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama yaitu pentingnya ilmu dan pembelajaran. Dalam ayat pertama dan ketiga itu menekankan pentingnya membaca dan belajar. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam mencari ilmu adalah kewajiban yang sangat ditekankan. Selanjutnya yang kedua yaitu penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua ini mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta manusia yang menciptakan dari sesuatu yang sederhana atau segumpal darah, yang menekankan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam penciptaan. Yang ketiga yaitu kemuliaan. Ayat ketiga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia. Ini mengajarkan bahwa semua usaha manusia, termasuk dalam mencari ilmu, harus dimulai dengan mengingat Allah. Yang keempat yaitu pentingnya pengetahuan yang ditulis. Dalam ayat keempat menyebutkan bahwa Allah mengajar manusia dengan pena. Ini menyorot pentingnya tulisan dan dokumentasi dalam menyebarkan ilmu dan pengetahuan. Allah sebagai sumber pengetahuan. Ayat yang kelima menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah. Apapun yang manusia pelajari dan diketahui adalah karena Allah yang mengajarkannya. Jadi, secara keseluruhan, ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, kekuasaan Allah sebagai pencipta, dan bahwa mencari ilmu harus selalu dimulai dengan menyebut nama Allah. Yang kedua yaitu dalam Quran Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yang pertama yaitu keutamaan orang yang melakukan ibadah di waktu-waktu malam. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa keberuntungan sejati tidak dapat diukur dengan status sosial atau harta benda semata, tetapi lebih pada kebersihan hati, ibadah, dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Yang ketiga, Allah menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahamannya jauh melampaui pengetahuan manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat perbandingan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, karena hanya Allah yang mengetahui secara sempurna. Ketiga yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang pertama yaitu penting untuk tidak mengikuti atau mempercayai hal-hal yang tidak diketahui kebenarannya atau tidak memiliki pengetahuan tentangnya.
Yang kedua yaitu menekankan pentingnya pengetahuan yang benar dan baik. Yang ketiga, mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan diminta pertanggungjawaban atas empat, yaitu dalam Quran surat At-Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Ya, maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam surat At-Toha ayat 114, yang pertama yaitu kesabaran dalam belajar. Yang kedua yaitu doa untuk ilmu, yaitu menunjukkan bahwa meminta tambahan ilmu kepada Allah adalah bagian dari usaha untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, pengakuan atas keagungan Allah. Yang kelima yaitu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66, yang pertama yaitu kesopanan dan kehormatan. Yang kedua yaitu kesediaan untuk belajar. Yang ketiga, pentingnya kesadaran akan kebenaran dan keakuratan dalam pengetahuan. Yang keempat yaitu rasa ingin tahu yang sehat. Dan yang kelima, mengakui kelebihan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain. Yang pertama yaitu hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisini fa inna talabal ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Innal malaikata tadau ajnihatiha li talibi ridha'an bima yatlubu. Rawahu Ibnu Abdil Bar. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho terhadap amal. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, menekankan pentingnya ilmu dalam Islam. Yang kedua yaitu mencari ilmu tidak terbatas pada wilayah tertentu. Yang terakhir yaitu para malaikat menaungi sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho terhadap amal perbuatannya. Hal ini menegaskan bahwa Allah memberikan perlindungan dan berkah kepada orang-orang yang tekun dalam mencari ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna aliman au muta'allima au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlika. Yang artinya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama yaitu mendorong umatnya untuk menjadi orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan. Yang kedua yaitu selain menjadi orang yang memiliki ilmu, hadis ini juga mengakui pentingnya proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi
wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahmi fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu, barang siapa yang mengkehendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama yaitu pentingnya ilmu dalam mencapai kebaikan. Yang kedua yaitu jalan menuju kebaikan di dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Yang ketiga, hadis tersebut mengajarkan bahwa orang yang menginginkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat harus memperjuangkan dengan ilmu. Yang keempat yaitu hadis riwayat Ad-Dailami. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alimu yantafi'u bi ilmihi khairum min alfi abid, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut bagi orang lain akan lebih baik dari 1000 orang yang beribadah atau ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, pentingnya ilmu dan pengetahuan. Yang kedua yaitu kebaikan yang dilakukan dengan menggunakan ilmu akan mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar daripada ibadah yang dilakukan tanpa pemahaman yang cukup. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada terakhir, yaitu hadis mengajarkan untuk saling berbagi pengetahuan. La yatsbahi lil jahili ayyaskuna alal jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmihi, yang artinya tidak pantas bagi bodoh itu mendiamkan kebodohannya dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama yaitu tidak seharusnya seseorang yang tidak memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan untuk diam dan tidak berusaha untuk memperbaiki keadaannya, tetapi harus terus belajar dan meningkatkan. Yang kedua yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan juga tidak seharusnya diam dan menyembunyikan baliknya, mereka harus berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain dengan memberi manfaat kepada masyarakat dan tidak menyimpan pengetahuan hanya untuk dirinya sendiri. Sekian dari saya, banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.